Oke, saya record. Nah, jadi ini sebenarnya pembahasan ini sudah saya bahas ya minggu kemarin ya. Jadi sekarang kita tinggal melaksanakan atau kita bikin input bukti potong dari si Pak Wahyu tadi, sebesar yang 25.000 tadi. Nah, jadi kita buka software ESPT PPH21, nanti keluar langsung seperti ini, kita pilih database, pilih DB. Nah, seperti biasa, username-nya administrator, password-nya 123, login. Nah, ini jadi profil kemarin kita sudah isi lengkap, terus di referensi penerima penghasilan kita sudah isi juga, ada 5 orang. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bikin SPT dulu. Kita buat SPT nih. Caranya dengan pilih SPT, buat SPT baru, diklik. Nah, nanti di sini ada pilihan, masukkan masa SPT yang akan dibuat. Masa SPT yang akan dibuat, kita bikin SPT yang bulan April, 30 April. Kan kita kan April udah lewat nih masanya, berarti kita lapor bulan April di bulan Mei. Bayar pajak bulan April di bulan Mei. Makanya kita pilih mundur 1 bulan, kita klik buat SPT. Klik. Nanti akan ada keterangan SPT berhasil dibuat, klik OK. Nah, nanti nggak ada apa-apa dulu. Tapi kita lihat perubahannya ada di bawah sini. NPWP-nya ini, NPWP kita, nama PT-nya. Nah, ini masa pajak yang sedang dibuka, April 2020. Statusnya normal dan bisa diedit. Nah, jadi pastikan status di bawah ini adalah bulan yang pengen kita edit. Karena kita edit transaksi bulan April, makanya kita di sini harus transaksi atau SPT-nya dibuka yang bulan April. Nah, setelah kita bikin SPT bulan April, kita langsung isi SPT. Nah, ini kita tadi kan menu di sini udah, kemarin kita menu referensi sama menu profil udah, dan sekarang kita masuk ke menu isi SPT. Nah, isi SPT ini, coba kita lihat dulu menu-menunya. Kita bikin bukti potong ada di sini, daftar bukti potong nih. Bikin bukti potong. Jadi setelah bikin SPT, langkahnya adalah kita bikin bukti potong tadi atas transaksi Pak Wahyu tadi ya. Nah, ini kita pilih daftar bukti potong, terus kita pilih yang tidak final. Nanti akan muncul list bukti potong yang sudah dibikin. Jadi kliknya di sini, isi SPT, daftar bukti potong yang tidak final. Diklik. Nah, nanti di sini adalah list bukti potong yang sudah pernah kita bikin. Karena kita belum pernah bikin, makanya ini masih kosong. Makanya kita klik baru. Klik baru. Klik baru. Nah, ini kan nanti nomor bukti potongnya kan otomatis ya, mulai dari nomor 1. NPWP. Nah, jadi setelah nomor bukti potongnya udah di generate otomatis, kita akan langsung masukin profil atau lawan transaksi kita tadi si Pak Wahyu tadi. Di sini ada nama Pak Wahyu nggak? Nah, ini ada Pak Wahyu nih. Jadi kalau misalnya kita belum ada, makanya di sini nggak bakalan muncul. Karena makanya kita pertama harus bikin di sini dulu, bikin list lawan transaksi kita dulu. Karena waktu kita bikin bukti potong, kita harus narik data yang ada di database lawan transaksi kita. Makanya kemarin saya suruh kalian input 5 orang dulu, gitu kan. Nah, makanya waktu lagi kita input bukti potong, kita tinggal klik aja. Diklik, kemudian klik pilih. Nah, kan seperti ini kan, langsung Wahyu, nomor NPWP-nya, NIK-nya, alamatnya. Nah, ini. Kemudian, kita pilih kode objek pajaknya. Nah, kita pilih, nah, ini yang harus jeli waktu milih ini. Kita pilih yang
ini. Imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. 21.100.09. Karena saya bilang tadi, ini si Pak Wahyu ini bukan pegawai kita dan dia kerja ke kita nggak tetap. Jadi bahasa pajaknya adalah imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Kita klik 21.109, nah jumlah penghasilannya 1 juta, DPP-nya adalah 500.000. Tarifnya 5%, 25.000. Nah, jadi saya bilang penghasilannya dia adalah 1 juta. Kita bayar ke dia, kita kan perusahaan. Dia servis komputer kita, dia nagih kita 1 juta. Penghasilannya dia adalah 1 juta. Karena dia kodenya 2109, DPP-nya adalah 50%. 50% dari penghasilan. Makanya di sini DPP-nya adalah 500.000. Tarifnya adalah 5%, karena dia punya NPWP. Kalau dia nggak punya NPWP, tarifnya adalah di sini 6%. Nah, di sini otomatis masuk PPh dipotongnya 25.000. Oke, sampai sini. Nanti kalau ada pertanyaan langsung WhatsApp aja ya di grup. Nah, kemudian tanggal pemotongnya, ini kan tanggal bukti potong alias tanggal transaksi sebenarnya. Cuman terserah kita mau pilih tanggal berapa. Cuman biasanya kalau di saya ini merupakan tanggal transaksinya, tanggal transaksi kita bayar ke dia, tanggal pemotongan, gitu ya. Nah, misalnya ini dia tanggal transaksinya waktu kita bayar adalah tanggal 23 April. Jadi kita buat tanggal bukti potongnya adalah tanggal 23 April. Kalau sudah, kita klik simpan, save. Nah, maka bukti potong berhasil disimpan. Apakah ingin merekam bukti potong yang baru? Kalau iya, yes. Ini kita bikin bukti potong baru, kalau enggak kita bisa keluar. Nah, kalau udah keluar kayak gini, kita bisa lihat list bukti potong yang sudah pernah kita buat. Di tadi isi SPT, daftar bukti potong, tidak final. Nah, ini nomor 1, nomor PWP-nya, nomor bukti potongnya, tanggal bukti potong, kode objek. Jadi kita sekarang fokus ke kode objek pajak yang ini, 21.100.09. Penghasilannya dia 1 juta, pajaknya adalah 25.000. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini kan saya rekam ya, Zoom meeting-nya, makanya mungkin kalian kalau misalnya nanti waktu lagi ngerjain lebih mudah karena kalian bisa ngelihat video tutorialnya, kemudian kalian bisa nyoba-nyoba sendiri. Jadi intinya lebih mudah, soalnya biasanya saya nggak pernah ngerekam kayak gini kalau mahasiswa saya yang semester lalu di kelas langsung saya tutorial bawa laptop masing-masing, saya langsung ngerjain ini di depan kelas, kalau ada kesulitan saya langsung bisa kasih solusi gitu. Nah, cuman kan kalau kita online kayak gini kita nggak bisa, cuman dengan kita nggak bisa bertemu langsung, kita direkam. Jadi kalian waktu lagi kalian nyoba sendiri, kalian bisa ngikutin step-stepnya sesuai dengan videonya dari saya gitu kan. Jadi kalian bisa lebih terbantu. Oke, sampai di sini ditanyain. Nah, setelah itu kita masukin bukti potong yang lain. Jadi kita tambahin transaksi lain. Ya terserah sih mau, pokoknya kita masukin, tadi kan kemarin kita udah bikin 5 NPWP, berarti kita bikin di sini 5 transaksi. Jadi ya sembarang, kalian mau isi sampai 5 kali ya. Nanti di soal pasti nanti saya kasih ada beberapa lah istilahnya gitu. Makanya ini kita kasih contoh lagi sampai 5 kali. Makanya ini saya coba bikin baru lagi. Nomor bukti potongnya tadi nomor 1 udah, sekarang udah generate langsung nomor 2. Referensinya kita pilih, ini si Mita, pilih. Kode objek pajak, jangan lupa 21.109. Maksudnya dia penghasilannya misalnya
7 juta. DPP-nya berarti 3,5 juta. 175 kalau sudah. Nah, ini jangan lupa transaksinya karena ini SPT April, maka otomatis transaksinya harus April. Ini sembarang aja kita pilih, kita klik simpan. Nah, kemudian kita ambil contoh ada satu, misalnya satu orang yang nggak punya NPWP, kita edit nih. Tadi si Mita udah, Pak Ayu udah, si Kojib. Misalnya si Kojib kita ubah, dia nggak punya NPWP. Kalau nggak punya NPWP, kita kasih 0,00000000000. Oh, nggak bisa ya. Berarti kalau kayak gitu, kita langsung edit dari sini. Misalnya kita bikin baru, NPWP-nya di sini 00-nya. Kita cek. Misalnya namanya Agusta. Nah, ini kode objek pajaknya. Misalnya 09. Penghasilan brutonya misalnya 4 juta. Pengenaannya 4 juta berarti 2 juta. Tarifnya kita ganti 6%. Nggak bisa ya. Cara bikin 000 gimana ya? Saya klik simpan dulu. Harusnya bisa sih sebentar. Nah, ini kan listnya udah ada nih. Misalnya kalian ada yang salah gitu, ada transaksi yang salah. Di listnya ini, cara ngubahnya gimana? Kita harus klik ini. Klik ubah, klik dulu yang mau diubah ya, klik centang. Kemudian, nah ini udah mau run out of time nih. Kita klik ubah. Nah, ini bisa dirubah nih kalau udah kayak gini nih. Nah, ini cara supaya NPWP-nya kita ganti. Nah, ini kan tanggalnya salah, misalnya tanggalnya ganti tanggal 9. Harusnya bisa nih kalau mau dibikin 000. Nih, sebentar, saya coba dulu. Jadi kalau di kantor saya bisa nih bikin 000. Klik baru, NPWP 00000. Nama Bas Agusta. Ahmad Agusta. Bekasi. Tidak boleh kosong ya. Coba. Nggak bisa nih ya. Nggak bisa nih kalau misalnya mau dibikin 0000000. Kalau di kantor saya bisa, cuman nggak tahu mungkin update ini kurang update kali itunya, softwarenya. Berarti anggap aja kita, supplier kita ada NPWP-nya semua ya. Ini sebentar, berarti ini kita yang satu tadi, yang Agusta tadi kita nggak bisa ubah, jadi 6%. Kita klik, terus kita ubah. Anggap aja salah nih bukti potongnya. Kalau bukti potongnya ada yang salah seperti ini, misal, ini kita centang, kemudian kita hapus. Yes. Nah, oke ya, sampai di sini yang ditanyain, kita isi sampai 5 transaksi di sini, misal. Kita bikin baru lagi. Nomor 4. Salah, kita ganti nomor 3. Karena tadi sudah generate langsung sama dia. Sekarang si Kojib kita pilih. 09. Saya penghasilan brutonya misalnya cuma 500.000.
otomatis ini adalah 250.000. Tanggalnya jangan lupa April, simpan. Ini saya masih penasaran nih sama yang 0000 nih. Harusnya bisa nih. Nah, ini kan kalian bisa lihat NPWP-nya 0, namanya Agusta, alamatnya, terus kemudian kita pilih objek pajaknya 09. Nah, ini harusnya udah kecentang nih harusnya nih. Nah, misalnya ini penghasilannya 1 juta, biar gampang. DPP-nya 500.000, tarifnya, salah, kelebihan 1. Nah, bener kan? Coba kalau kalian lihat di sini. Jadi kalau yang gue nggak punya NPWP, kita nggak bisa klik dari referensi. Ternyata dia harus langsung di-input di sini. Di-input di bukti potong, lihat. NPWP-nya 000 alias dia non-NPWP, dia nggak punya NPWP, namanya Agusta. Nick-nya dibikin 0 aja, terus kemudian alamatnya diisi. Nah, kodenya kan 21109, kemudian DPP-nya adalah 1 juta, penghasilannya 1 juta, DPP-nya 500.000. Nah, dia tanpa WPP dia tanpa NPWP dia akan otomatis kecentang 20% nih. Dia lebih mahal tarifnya 20%, tarifnya adalah 5%. Tarifnya 5%, lebih mahal 20%, artinya tarifnya dia adalah 6%. Nah, 6% dari 500.000 adalah 30.000. Ternyata kalau kita bikin dia orangnya non NPWP alias dia nggak punya NPWP, kita harus bikin langsung di sini, nggak bisa dimasukin di daftar referensi tadi. Oke, kalau sudah kita save. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, ini NPWP-nya 000, dia tarifnya akan lebih mahal 20% alias tadinya 5% jadi 6% gitu. Sampai di sini yang ditanyain, saya udah mau habis, waktunya tinggal 4 menit lagi. Saya mau screenshot dulu daftar hadirnya. Sambil kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini recordingnya saya stop dulu. Kita lanjut ke sesi 2 ya. Ini sebentar saya mau screenshot daftar hadirnya dulu ya.